Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang filosof muslim yang bernama Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof yang fenomenal dalam dunia Islam karena Al-Farabi dikenal sebagai neoplatonisme Islam. Apa itu neoplatonisme Islam? Adalah penyebar Plato di dalam Islam, dalam pemikiran-pemikiran Islam disebut sebagai neo karena dia adalah menafsirkan ulang terhadap ajaran-ajaran Plato di dalam dunia Islam, sehingga disebut sebagai neoplatonisme Islam. Yang neoplatonisme Islam itu misalnya dikembangkan oleh Porphyry dalam Ennead, kemudian Plotinus dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya dalam tradisi sebelumnya kita mengenal namanya Plotinus, ada Porphyry dan lain sebagainya yang disebut sebagai neoplatonisme, maka ketika Al-Farabi itu mengambil pikiran-pikiran dari Porphyry dan juga pikiran-pikiran dari Plotinus untuk diterjemahkan ke dalam pemikiran Islam, maka dia disebut sebagai neoplatonisme Islam atau neoplatonis muslim, bahasanya begitu. Wahai sahabatku, Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Ibnul Audah Al-Farabi. Jadi beliau ini adalah keturunan dari Iran, ibunya adalah seorang Turki, lahir pada tahun 870 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Dia belajar kepada Abu Bishr Mata bin Yunus dan juga kepada Yuhanna bin Haylan, dua orang yang dikenal dalam kajian logika pada saat itu, sehingga Abu Bishr Mata itu paham benar terhadap logika, terutama logika Aristotelian. Maka tidak heran jika Al-Farabi disebut sebagai Al-Muallimus Tsani, guru yang kedua. Guru pertamanya adalah Aristoteles dan guru keduanya adalah Al-Farabi. Dia belajar logika kepada Abu Bishr Mata bin Yunus dan juga Yuhanna bin Haylan. Disebut sebagai Al-Muallimus Tsani, guru yang kedua. Al-Muallimul awalnya siapa? Aristoteles. Wahai sahabatku, bahwa Al-Farabi itu sangat dekat dengan Saifuddaulah di Aleppo yang mendukung terhadap Al-Farabi. Kebebasan berpikir dari Al-Farabi, pemikiran Al-Farabi didukung oleh Saifuddaulah di Aleppo. Sama halnya dengan Al-Kindi yang dekat dengan Al-Mu'tasim, dengan Mu'tasim, sehingga kedekatan Al-Kindi dengan Mu'tasim sama dengan kedekatan si Al-Farabi dengan Saifuddaulah, sehingga pengembangan gagasan, pemikiran-pemikiran filsafat bisa dikembangkan karena memang dekat dengan kekuasaan. Dan pada saat inilah bahwa seorang pemikir, seorang filosof, ahli fikih yang dekat dengan kekuasaan itu bisa berpotensi bahwa pemikiran itu bisa berkembang, gagasan itu bisa dikembangkan karena ada fasilitas dari negara sebagaimana Al-Kindi pada awal kalinya. Apa yang digagas oleh Al-Farabi diantaranya adalah tentang logika. Logika itu kalau misalnya dalam ilmu mantik adalah fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkaru min khayril khata wa andaki fahmi yakshiful hita. Jadi logika itu adalah sebagaimana dalam ilmu nahwu yang menyusun supaya dia tepat. Doroba Zaidun Amron, jadi susunannya tepat sehingga gampang dipahami. Kalau logika adalah aturan-aturan pikir sehingga aturan pikir itu bisa dipahami, bisa logis gitu. Jadi kalau misalnya bahwa semua manusia pasti mati, si Paijo adalah manusia, maka kesimpulannya adalah bahwa Paijo pasti mati. Jadi an-natijah, kesimpulan bahwa Paijo pasti mati itu adalah sebuah kebenaran yang koheren. Kebenaran yang antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu saling nyambung. Jadi fungsi logika itu adalah supaya pikiran-pikiran itu bisa dibenarkan, bisa runtut, bisa logis, sehingga bisa memunculkan suatu kebenaran. Fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani faya simul afkaro min khayril khata wa andaki fahmi yaksiful hita. Untuk mengungkap terhadap sesuatu yang rumit dalam pikiran, untuk mengudari terhadap pikiran-pikiran yang kelihatannya rumit supaya lebih mudah dipahami, runtut enggak dia dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, itu namanya logika. Jadi bagaimana seseorang berpikir secara logis.
Kemudian yang kedua, Al-Farabi juga berkonsentrasi kepada filsafat politik. Karena itulah Al-Farabi menyusun kitab namanya Al-Madinatul Fadilah, yaitu kota utama. Kota utama ini sama dengan Plato yang mengindikasikan alamnya adalah alam akali. Jadi Plato itu berbeda dengan Aristoteles. Kalau Aristoteles itu mengawali terhadap proses yang disebut dengan empirisism. Tapi kalau Plato kan tidak. Jadi Plato itu alamnya adalah alam akal namanya, alam ide. Karena itulah maka Al-Farabi mengatakan bahwa model pemerintahan yang bagus itu adalah model autokrasi, yaitu model pemerintahan yang berada di tangan raja, yang dia yang lebih bagus kalau misalnya dipimpin oleh nabi atau dipimpin oleh filosof. Jadi kepemimpinan pemerintahan yang bagus itu adalah kepemimpinan yang di tangan filosof satu orang. Kata Al-Farabi begitu, Al-Madinatul Fadilah. Dan gagasan ini kemudian bisa menginspirasi terhadap sistem kerajaan, yang kerajaan itu pada siang lain bisa menganggap dirinya adalah sebagai seorang filosof. Jadi maka kerajaannya, kepemimpinannya bisa berjalan langgeng sebagaimana legitimasi politik. Gitu. Itu yang kedua, masalah filsafat politik. Yang ketiga juga masalah metafisika. Kita tahu bahwa ada yang disebut dengan fisika, ada yang disebut dengan metafisika. Fisika itu adalah lawan dari metafisika. Fisika itu sesuatu yang tampak. Metafisika itu adalah ta meta ta fisika, sesuatu yang dibalik penampakan. Itu namanya metafisika. Berarti Al-Farabi membahas tentang metafisika terutama kaitannya dengan Tuhan. Nanti akan kita tahu bahwa Al-Farabi adalah filosof muslim yang sangat terkenal, mengusulkan model namanya emanasi atau ittisolul wujud. Nanti bahwa Al-Ghazali kemudian menyerang terhadap gagasan dari Al-Farabi ini. Al-Farabi diteruskan kepada Ibnu Sina, bahwa Al-Farabi dan juga Ibnu Sina dianggap keliru dalam 3 hal nanti menurut Al-Ghazali, yaitu menganggap bahwa alam ini qadim, yang kedua bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat, dan yang ketiga adalah Tuhan tidak akan membangkitkan, tidak ada kebangkitan jasmani, yang ada adalah kebangkitan rohani. Itu yang nanti yang diserang oleh Al-Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah. Karena itulah Ibnu Rushd misalnya mengatakan harusnya ketika Al-Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah itu judul bukunya bukan Tahafutul Falasifah, tapi judul bukunya adalah Tahafutu Al-Farabi atau Tahafutu Ibni Sina, kehancuran pemikiran Ibnu Sina atau kehancuran pemikiran Al-Farabi. Kenapa demikian? Karena menurut Al-Ghazali bahwa penciptaan manusia dengan Tuhan itu adalah creatio ex nihilo, diciptakan dari tiada. Tetapi menurut Al-Farabi yang nanti juga diperkuat oleh Ibnu Sina, bahwa penciptaan manusia itu bukan creatio ex nihilo, tetapi adalah nazariyatul faid, adalah pancaran dari Tuhan. Karena tadi seperti saya sebutkan dalam Neoplatonisme Islam bahwa Al-Farabi ada sistem akal-akal. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai akal murni. Karena sebagai akal murni maka ada aktivitas namanya al-akal, ta'akul, makul dan lain sebagainya. Namanya alam akal. Yang alam akal itu memunculkan model emanasi. Manusia itu sebenarnya adalah pancaran dari Tuhan. Karena manusia adalah pancaran dari Tuhan, maka implikasinya seperti muncul bahwa alam semesta ini bersifat qadim. Itu metafisika dari Al-Farabi. Karena itu Al-Farabi banyak mengarang buku, diantaranya adalah Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Al-Farabi ingin mengumpulkan pendapat antara Aristoteles dengan Plato, sehingga yang dimaksud dengan Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain itu maksudnya adalah Plato dan Aristoteles. Walaupun mengumpulkan dua ini, tapi kecenderungan untuk kepada Plato lebih tinggi. Yang kedua, buku yang disebut dengan Tahsirus Sa'adah, dia mengarang pula namanya Ihsa'ul Ulum, mengarang buku juga namanya Al-Madinatul Fadilah. Ini beberapa fakta bahwa kita tahu seperti yang saya katakan bahwa Al-Farabi termasuk adalah pembangun Neoplatonisme Islam. Karena sebagai pembangun Neoplatonisme Islam, Plotinus dan Porfiri tadi diambil untuk dipakai dalam menganalisa terhadap model filsafat di dalam dunia Islam. Karena itu yang dikembangkan oleh Porfiri misalnya dalam Ennead memunculkan sistem emanasi, pancaran Tuhan. Jadi bukan creatio ex nihilo, bukan diciptakan dari tiada, tetapi dari pancaran.
Nah, pancaran-pancaran sistemnya kayak apa? Sistemnya pakai akal 10 tadi. Akal pertama, akal kedua, akal ketiga, akal keempat. Yang akal-akal itu nanti diterjemahkan sebagai malaikat. Hubungan antara nabi yang kemudian nabi dengan alam akal itu lalu menjadi alam material. Nah, hubungan antara alam akal dengan alam material itu, yang alam material nanti berfungsi terus-menerus semakin menaik untuk mendekati Tuhan. Inilah yang menjadi sasaran dari Al-Ghazali terhadap pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Berikutnya, bahwa gagasan metafisika Al-Farabi ini memunculkan istilah namanya ittisalul wujud. Ittisalul wujud itu adalah ketersambungan manusia dengan alam akal, dengan Tuhan tadi itu. Karena ada ketersambungan, maka kerja-kerja manusia adalah menghilangkan aspek-aspek materi dalam diri manusia itu untuk menuju kepada Tuhan gitu. Jadi aktivitas manusia yang paling baik itu adalah manusia meninggalkan alam materi untuk mendekati Tuhan. Namanya ittisalul wujud. Ittisalul wujud itu kalau dalam Al-Hallaj namanya Al-Hulul, tapi bahwa Al-Hulul itu kan sampai namanya penyatuan, Tuhan masuk ke dalam diri manusia atau manusia menaik untuk menyatu dengan Tuhan. Tetapi kalau menurut Al-Farabi ini ittisalul wujud, yaitu ketersambungan wujud dari wujud material menjadi wujud yang non material. Baik sahabatku, karena itulah dalam sistem metafisika Al-Farabi membagi wujud itu menjadi dua. Yang pertama adalah wajibul wujud dan yang kedua adalah mumkinul wujud. Wajibul wujud dibagi menjadi dua, yaitu wajibul wujud bidzatihi dan yang kedua wajibul wujud bi ghairihi. Wajibul wujud bidzatihi adalah wajib ada karena dirinya sendiri, tidak ada yang menyebabkannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adalah wajibul wujud bidzatihi, yang wujudnya tidak karena sesuatu yang lain. Yang kedua adalah wajibul wujud bi ghairihi. Wajibul wujud bi ghairihi adalah sesuatu yang wajib ada karena yang lainnya, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada dua yang wajibul wujud. Yang pertama adalah wajibul wujud bidzatihi, yaitu Allah sendiri, tidak karena yang lainnya, qiyamuhu binafsihi. Dan yang kedua adalah wajibul wujud bi ghairihi, yang wajib ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya. Yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajibul wujud. Yang kedua adalah yang mumkinul wujud. Yang mumkinul wujud itu apa? Mumkinul wujud itu adalah alam. Apa itu alam? Alam adalah ma siwallah. Selain Allah namanya alam. Jadi Allah dan alam adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya alam adalah mumkinul wujud. Tetapi ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam itu menjadi wajibul wujud bi ghairihi. Karena itulah maka kita bisa tahu bahwa alam ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akhirnya menjadi namanya sistem emanasi, lalu mengatakan bahwa hadirnya alam ini sama dengan adanya matahari, kemudian meniscayakan adanya sinar. Jadi sinar itu adalah mumkinul wujud dan dia menjadi wajibul wujud bi ghairihi karena adanya matahari. Jadi kalau dikiaskan modelnya kayak begitu. Jadi kalau dikiaskan bahwa alam ini adalah ibarat sinar. Sinar itu ada karena kehadiran dari matahari gitu. Jadi Allah itu adalah wajibul wujud bidzatihi, sementara alam semesta ini adalah wajibul wujud bi ghairihi. Karena itu maka alam semesta itu memiliki dua posisi. Yang pertama adalah sebagai mumkinul wujud, tetapi pada saat yang sama dia juga posisinya sebagai wajibul wujud bi ghairihi. Karena itu bisa disadari kenapa Al-Ghazali mengatakan bahwa ada tiga hal yang sesat. Yang pertama, alam ini qadim, karena tadi itu karena sinar dengan matahari kan saling berkait. Ketika matahari ada, sinar ada. Sinar tidak ada kalau tidak ada matahari. Karena itu maka ketika orang mengatakan bahwa alam ini qadim, tidak ada kebangkitan jasmani dan Tuhan tidak mengetahui aspek-aspek yang juz'iyat,
maka dia dianggap kafir oleh Al-Ghazali. Itu sebenarnya adalah tuduhan kepada Platonisme, Neoplatonisme Islam, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ini yang bisa saya jelaskan tentang pemikiran Al-Farabi. Untuk mengetahui pernik-pernik bagaimana Al-Farabi, bagaimana pemikiran Al-Farabi, tentu ada buku-buku banyak filsafat yang perlu dibaca, perlu dipelajari, atau bisa Google di internet. Demikian sebagai sekilas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.